kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ajak kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami ada seperti sekarang ini karena anugerah Tuhan Yesus. Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus di dalam kami melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biarlah Tuhan pembelajaran kami hari ini berjalan dengan baik. Kami semakin memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga berakhir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Logas Wahyu Santoso, Dimas, Stefan Yusua Eltobing, Gema Mahardika, Isabel Safira, Chelsea, Resti Trianianti, Jessica Alelin, Ciki Nendes, Abdi Padoho. Ya, puji syukur, ternyata pada hari ini kalian semua hadir. Berarti kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu mengajak kita agar
agar di dalam mengikuti pembelajaran hari ini kita bersemangat, kita sungguh-sungguh, kita berdisiplin, sehingga pembelajaran hari ini memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anak-anak, ingatkah kalian bencana apa yang melanda daerah kita beberapa waktu yang telah lewat? Ya, benar. Banjir melanda daerah kita. Dan kita pun merasakan bagaimana banjir sudah merendam rumah-rumah penduduk termasuk rumah kita ya. Anak-anakku, ternyata banjir yang melanda daerah kita, beritanya juga masuk ke media massa, di mana beberapa berita menyiarkan tentang bencana banjir di Kabupaten Katingan. Nah, Ibu menampilkan beritanya dan nanti kalian boleh mengamatinya dengan seksama. Ya, siapkan dirinya untuk mengamati berita yang Ibu tampilkan berikut ini. Ya, kita harapkan memang bantuan segera datang ke sana ya Amel, apalagi nanti informasinya, prediksinya bulan depan akan turun hujan karena musim hujan akan datang di Indonesia ini dari bulan Oktober hingga akhir tahun 2020 ini. Iya. Informasi berikutnya, banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah selama 9 hari membuat 8.000 rumah terendam air dan 32.000 jiwa menjadi korban banjir. Ya, seorang anak berusia 11 tahun meninggal dunia akibat terseret arus banjir yang terjadi di Kecamatan Tewang, Sanggalang Garing. Warga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Sebagian tempat usaha mereka juga lumpuh total. Menurut Kepala BPBD Katingan Eka Suryadilaga, selain akibat curah hujan tinggi, Sungai Katingan meluap karena aktivitas penambangan liar dan hutan yang gundul. Sekitar 8.000 kakak atau sekitar 32.000 jiwa atau sekitar 8.000 lebih rumah. Korban jiwa ada satu orang anak yang meninggal dunia akibat tersedot gorong-gorong, artinya air yang lewat dari gorong-gorong hingga anak itu meninggal di. Anak-anak, mungkin ada kalian yang ingin bertanya terkait dengan berita yang ditampilkan tadi. Ibu persilakan. Kalau tidak ada, juga ada pertanyaan. Bagaimana keadaan masyarakat ketika banjir melanda daerah kita? Benar, banyak kesulitan yang kita alami. Kita sulit beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Kita juga kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan karena akses jalan yang mengangkut bahan makanan terputus akibat banjir. Tanaman rusak, banyak tanaman yang mati akibat banjir, dan juga ada yang mengalami gangguan kesehatan. Anak-anakku, pada hari ini materi kita adalah menjaga dan melestarikan alam. Jadi materi kita hari ini menjaga dan melestarikan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan menggali informasi, peserta didik dapat meyakini bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Setelah mengamati dan menggali informasi, peserta didik bersikap peduli dan bertanggung jawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari.
mengamati dan menggali informasi, peserta didik mengemukakan contoh kerusakan alam karena perbuatan manusia dengan benar. Setelah membaca dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan dampak kerusakan alam dengan benar. Setelah membaca dan menggali informasi, peserta didik dapat menemukan nas Alkitab tentang tanggung jawab terhadap alam dengan tepat. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melestarikan alam dengan benar. Setelah menggali dan membaca, peserta didik dapat membuat slogan menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk penilaian, pada proses pembelajaran hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Anak-anak, Ibu mempunyai 2 gambar dan Ibu akan perlihatkan kepada kalian. Dan silakan kalian mengamati kedua gambar tersebut dengan seksama. Anak-anak, setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, apakah ada yang kalian ingin tanyakan atau memberikan komentar? Ibu persilakan. Ya, terima kasih. Dalam gambar pertama, kita melihat gambar hutan yang masih terawat, hutan yang masih asri, hutan yang masih terdapat banyak pohon-pohon yang rindang dan lebat. Dan gambar yang kedua adalah gambar di mana banyak pohon atau hutan yang sudah gundul, hutan yang sudah ditebang secara berlebihan oleh manusia, sehingga akhirnya kita melihat tadi banyak hutan-hutan yang sudah gundul. Anak-anakku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana hutan kita pada masa sekarang ini? Ya benar, hutan kita pada masa sekarang ini seperti ditampilkan oleh gambar yang kedua. Banyak kerusakan akibat penambangan liar, akibat penambangan yang berlebihan dan dibiarkan begitu saja tanpa ditangani. Itulah kondisi hutan kita pada masa sekarang.
sekali kita temui hutan seperti gambar yang pertama tadi. Anak-anakku, ibu juga mengajukan pertanyaan, bagaimana keadaan alam kita ini jika kita tidak jaga dan pelihara dengan baik? Coba, bagaimana keadaannya jika hutan, jika alam kita tidak kita jaga dengan baik? Ya, tentu saja alam atau hutan akan mengalami kerusakan lebih parah lagi. Dan akibatnya manusia yang merasakannya, termasuk juga alam ciptaan Tuhan lainnya. Dampak yang terjadi ya, Pak sebutkan bagaimana dampaknya bagi manusia, alam, di makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Bagaimana dampak kerusakan alam? Ya, kita akan mengalami kesulitan. Banjir melanda daerah kita, hujan, banyak tanah yang longsor, yang menimbun rumah masyarakat. Kita melihat banyak sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah, pembuangan sampah yang berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Kebakaran hutan, kekeringan, dan sebagainya. Dan kita juga melihat ini juga berdampak bagi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, akan mengakibatkan kelangkaan dan kepunahan keadaan. Nah, anak-anak, bagaimana pendapatmu solusi yang tepat untuk mencegah kerusakan alam bertambah parah? Coba, solusi apa yang kalian tawarkan agar kerusakan alam tidak bertambah parah? Ya, benar. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga menjaga lingkungan, tidak membakar lahan, tidak menebang pohon, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam kelompok nanti kalian akan bekerja sama dan kalian akan menjawab soal-soal yang ada dalam lembar kerja peserta didik. Jadi kalian bergabung, di mana satu kelompok 3 orang. Akan anak-anak kalian bergabung, dan untuk tugas slogan juga akan kalian kerjakan secara Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan, dan nanti ketika waktunya sudah berakhir, di masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Apabila dalam melaksanakan kegiatan berdiskusi kalian mengalami hambatan atau banyak hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan dan Ibu akan membimbing kalian dalam proses diskusi per kelompok ini. Anak-anakku, karena waktu berdiskusi sudah selesai, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya.
kita berikan kesempatan kepada kelompok pertama. Ya, silakan kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain akan menanggapi atau memberikan komentar terhadap hasil kerja kelompok kalian. Kemudian kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang mewakili silahkan. Silahkan, ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Dan kelompok yang ketiga. Nah, silahkan wakil dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh ya. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah menyampaikan hasil diskusi dengan tanggung jawab, dengan kepercayaan diri. Anak-anak, kita sampai pada kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa Allah itu memelihara seluruh ciptaannya, dan pemeliharaan Allah itu tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban kita, respon kita terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan itu tidak lain kita menjaga dan melestarikan alam. Apalagi banyak kerusakan alam dan dampaknya telah kita rasakan. Karena itu kita dapat berpartisipasi sesuai dengan usia kita dan kemampuan kita. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti kita sudah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara dalam kehidupan manusia, termasuk alam sekitar kita. Berterima kasih karena pada hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, sambil menjawab dan percaya diri. Dan berikan kesempatan bagi kalian untuk menuliskan refleksi
mempelajari materi kita untuk minggu berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pelajari di rumah. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar materi menjaga dan memelihara alam. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh menjaga dan memelihara alam ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.